Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Akil Habibie dengan NPM 24014010080. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan materi mengenai pengangguran dan inflasi. Definisi pengangguran. Pengangguran adalah kondisi ketika seseorang tak bekerja, bisa juga sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha baru. Jenis-jenis pengangguran. Yang pertama adalah pengangguran struktural. Pengangguran struktural terjadi karena perubahan teknologi atau ekonomi. Misalnya pekerjaan yang digantikan dengan mesin. Yang kedua adalah pengangguran fiksional. Pengangguran fiksional disebabkan oleh proses mencari pekerjaan baru, biasanya bersifat sementara. Yang ketiga adalah pengangguran siklis. Pengangguran siklis terjadi saat ekonomi sedang lesu. Contohnya kayak perusahaan yang mengurangi jumlah karyawannya. Yang keempat adalah pengangguran musiman. Pengangguran musiman berkaitan dengan pekerjaan yang hanya dilakukan di musim tertentu. Contohnya petani atau pemandu wisata. Penyebab pengangguran antara lain, yang pertama adalah keterbatasan lapangan pekerjaan. Yang kedua, keterampilan yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Yang ketiga, terjadi perubahan teknologi. Yang keempat adalah perubahan kondisi ekonomi. Dampak pengangguran antara lain adalah kesenjangan pendapatan, ketergantungan pada pemerintah, menurunnya kualitas hidup, kehilangan keterampilan dan pengalaman kerja. Kebijakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Yang pertama, meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, melakukan program pelatihan dan pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja. Yang keempat adalah dengan memberikan bantuan sosial. Materi yang kedua adalah tentang inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga-harga umum yang berkelanjutan dan tidak terjadi pada satu dua barang saja. Jenis-jenis inflasi ada 4. Yang pertama adalah inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi tinggi, dan yang terakhir adalah hyperinflasi. Penyebab inflasi. Yang pertama adalah kenaikan biaya produksi, kenaikan permintaan barang dan jasa, keterbatasan pasokan barang dan jasa. Yang terakhir adalah kebijakan moneter yang longgar. Dampak dari inflasi sendiri adalah yang pertama, kenaikan barang dan jasa. Yang kedua, menurunnya daya beli masyarakat. Yang ketiga, ketergantungan pada pinjaman. Yang keempat, ketidakpastian pada perekonomian. Kebijakan pemerintah dalam mengatasi inflasi sendiri adalah dengan meningkatkan suku bunga, mengurangi inflasi melalui kebijakan fiskal, mengatur pasokan barang dan jasa. Yang terakhir adalah dengan meningkatkan produksi dan efisiensi. Sekian penjelasan saya pada video ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.